we needed somebody to lean on. Halo sobat 1,5% channel, kembali lagi bersama saya Mauludin Faturrahman di video kali ini dengan judul dan thumbnail yang sama seputar dunia literasi. Jadi di video kali ini saya akan memberikan 5 tips menulis buku. Sebetulnya bukan 5 tips sih, tapi pengalaman diri pribadi tentang menulis buku di dunia kepenulisan. Oke, apa sih tips? Kelima tips itu, yaitu yang pertama itu kita mulai dengan niat. Sebuah pekerjaan tidak dilalui oleh niat tidak akan berjalan mulus. Ibaratkan kita akan keluar tanpa ada niat, pasti kita akan tidak mendapatkan keberkahan di luar sana. Oke, jadi langkah pertama itu adalah niat. Kita meniatkan untuk menulis. Jika ada niat, kita melompat ke nomor 2. Yang kedua itu banyak membaca. Oke, sobat, setiap tulisan yang kita tulis itu sebenarnya sudah kita baca sambil menulis, tetapi lebih alangkah mudahnya kita banyak membaca buku agar referensi wawasan kita menambah kosakata di dunia tulis menulis kita itu semakin banyak dan mempermudah kita untuk memunculkan suatu ide di dalam tulisan kita itu sendiri. Oke, jadi kita melompat ke nomor 3. Setelah banyak membaca, kita menentukan tema atau topik tulisan. Menentukan tema sebelum kita menulis sangat bermanfaat agar tema yang kita tulis itu lebih mudah, dan tema itu beragam. Bisa kita memunculkan tema tentang lingkungan sekitar, bisa memunculkan tema tentang alam ataupun yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Oke, jadi setelah menentukan tema dan topik tulisan, kita lompat untuk menulis outline atau kerangka tulisan. Oke teman-teman, di berbagai literasi yang saya ikuti, banyak orang yang bertanya tentang menulis outline atau kerangka tulisan. Apa sih tujuan outline atau kerangka tulisan? Di sini saya berbicara sedikit saja di outline atau kerangka tulisan ini. Kegunaan outline atau kerangka tulisan sebelum kita menulis itu agar lebih terarah atau lebih rapi untuk menggambarkan tulisan kita yang akan kita tulis ke depannya. Sebagian orang di luar sana penulis yang merasakan, sebagian saya kutip, mengapa tulisan saya ini tidak terarah dan ujung-ujungnya akan stop di situ. Tulisannya stop di tengah-tengah keberhasilan tulisan yang dia tulis itu atau kehabisan ide. Kegunaan outline atau kerangka tulisan ini, tulisan kita akan lebih terarah atau lebih menggambarkan apa yang kita tulis ini untuk kedepannya. Jadi kemungkinan besar outline atau kerangka tulisan ini sebuah jalan pintas untuk menulis suatu buku yang ingin kita tulis. Oke, yang paling penting setelah menulis dari berapa step yang saya ceritakan tadi itu, kita melangkah untuk menulis. Sebagian yang saya kutip di luar sana, banyak yang ingin menjadi penulis tetapi tidak memulai dengan menulis. Itu di situ terjebaknya dalam sebagian seseorang yang mengalami itu. Setelah kita menulis outline atau kerangka tulisan, kita melanjutkan untuk menulis. Tulislah apa yang sudah kita gambarkan tulisan kita di belakang itu melalui outline, kerangka, dan tema itu sesuai pikiran kita yang terlintas di pikiran kita. Tulislah sedemikian rupa menambahkan kosakata yang sesuai dengan pedoman umum
ejaan bahasa Indonesia ataupun kamus bahasa Indonesia ataupun ejaan yang disempurnakan atau IED. Setelah menulis, kita lanjut ke proses editing atau review tulisan kita kembali. Setelah menulis, kita balik lagi untuk mereview tulisan kita. Saya pernah mengalami waktu saya menulis buku pertama saya, itu saya terjebak di beberapa bab buku di mana saya kehilangan ide dan tidak ada lagi semangat untuk melanjutkan ide tersebut. Di situ saya stop untuk melanjutkan tulisan buku pertama saya, karena bagi saya pribadi, kenapa tulisan saya ini jelek, kosakatanya nggak sesuai dengan norma umum ejaan bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia, kosakatanya jelek, dialog di tulisan itu tidak terarah, dan itu membuat saya untuk tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan tulisan saya. Tetapi ada yang salah satu orang yang mendukung di belakang saya untuk terus melanjutkan tulisan saya, dan akhirnya setelah saya review buku tulisan saya yang jelek itu, saya edit kembali sekitar 2 minggu yang lalu. Saya edit di laptop, saya hapus kosakata, saya hapus sebagian percakapan yang panjang yang tidak terarah. Setelah proses editing atau review tulisan Anda, yang terakhir mengirim ke penerbit. Nah, langkah setelah menulis atau setelah melakukan semua step by step yang kita tulis itu, yang terakhir itu mengirim ke penerbit. Sebetulnya sih bukan tolak ukur seorang penulis untuk menerbitkan suatu karya tulisan, tetapi dalam diri saya pribadi ataupun teman-teman agar lebih bersemangat untuk melanjutkan tulisan kita, yang baiknya satu pun ataupun lebih dari 2 karya tulis yang kita terbitkan itu akan menjadi pendorong atau motivasi untuk melanjutkan tulisan ke depannya. Nah, mengirim ke penerbit. Setelah saya menulis buku novel yang pertama saya kemarin itu, beberapa penerbit menolak naskah tulisan buku saya. Mengapa demikian? Karena itu kembali ke proses editing atau review. Saya berputar-putar dan mencerna otak saya untuk memproses editing beberapa minggu di laptop. Hampir 100 penerbit yang saya hubungi, dan bila Tuhan memberikan saya jalan, menemukan satu penerbit yang membantu saya atau mempercaya naskah saya untuk diterbitkan. Nah, tidak sebagian penulis di luar sana yang mengalami hal serupa dengan saya. Hanya itu yang saya berikan kepada sobat 1,5% gambaran di belakang tentang step by step menulis buku itu, hanya sebagai sharing dari pengalaman pribadi saya. Kurang atau lebihnya ataupun ada kekurangan mohon ditambahkan di kolom komentar ataupun kritik dan sebagainya, karena sejatinya hidup tanpa dorongan dari orang belakang, hidup tak ada gunanya. Terima kasih yang telah menonton. Tetaplah bersemangat untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Thank you. Oke sobat, sebelum menutup video ini, saya akan mempromosikan novel pertama saya yang terbit di bulan Maret tahun 2020 kemarin, yaitu Rara Cinta Awal. Nanti teman-teman bisa memesan buku ini di deskripsi video. Saya lampirkan nomor WA penerbitnya.